Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak sarang-sarang sholawat. Bareng sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati al-abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha وعافيته الأبدان
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi membacakan sholawat. Sholawat itu menurut saya adalah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang membaca sholawat hatinya bergetar, maka sudah dipastikan dia terhubung dengan ruh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengutip tentang yang dibacakan Mbak Rika tadi, memang pesanan saya gak usah baca yang lain, bacanya Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu sudah luar biasa ketika kita membacanya disertai dengan hati. Apalagi kita paguyuban laduni prisebatin taliroso ini membiasakan membaca Al-Fatihah itu ditempatkan pada latifah-latifahnya. Apakah sedulur masih paham dengan latifah? Paham gak? Bagaimana ketika jenengan niku membaca Al-Fatihah dengan ditempatkan pada latifah-latifah kita, nikmat gak? Halo Pak, nikmat gak kira-kira? Kalau nggak nikmat berarti kolbu jenengan bermasalah. Berarti harus benar-benar istiqomah. Jadi kita membahas tentang Al-Fatihah karena saya bukan kiai dan bukan ustadz dan saya bukan gus. Saya hanya manusia biasa yang penuh akan dosa-dosa. Untuk seluruh anggota paguyuban laduni prisebatin taliroso, saya selaku pembimbing menekan kepada seluruh anggota untuk mengistiqomahkan mandi tobat, sholat tobat. Oke, sanggup Pak? Pak, sampean sanggup boten mandi tobat, sholat tobat? Kenapa kok saya menganjurkan jenengan untuk mandi tobat, sholat tobat? Ketika ada seorang Nasrani masuk Islam, itu sudah barang tentu dia disuruh mandi tobat ya, belum sholat tobatnya. Setelah mandi tobat baru diislamkan. Enggak ujuk-ujuk diislamkan, enggak. Sekarang pertanyaan saya, kita yang sudah Islam ini kira-kira sering bermaksiat enggak? Sering enggak? Ayo kita berani jujur. Sering bermaksiat ya? Ketika kita sering bermaksiat, penting enggak mandi tobat? Penting nggak sholat tobat? Alhamdulillah. Jadi ayo kita senantiasa mandi tobat, sholat tobat. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, banyak-banyak bersolawat agar kita mendapat syafaat. Ini memang sudah saatnya kita mandi tobat, sholat tobat, karena bumi kita sudah gonjang ganjing. Ketika kita
sudah mandi tobat, sholat tobat, apa yang harus kita zikirkan? Kita banyak-banyak zikir istighfar. Okay? Istighfar. Jadi kalau kita istighfar, kita memohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, okay? Ibu-ibu sering mandi tobat, Bu? Loh, Bu. Sering mandi tobat. Rasakan getaran-getaran lembutnya. Tata dulu kolbunya. Jangan asal selonong boy. Kalau mandi tobat, Mas, kalau mandi tobat itu yang pertama yang disiram apanya? Kemaluan. Bu, kalau mandi tobat yang disiram apanya, Bu? Ya, Bu. Kalau mandi tobat itu yang disiram apanya? Ibu-ibu ini. Kepalanya. Oh, itu ya. Jadi yang disiram duluan bawah pusar. Ya Allah, lunturkanlah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, hamba berniat mandi tobat, memohon untuk dilunturkan segala dosa-dosa aku di masa lalu ya Allah, dan dosa-dosa aku hari ini ya Allah. Disiram. Setelah itu dada. Oke? Setelah dada, mohon sama Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku yang ada di luar dada dan di dalam dada saya ya Allah. Baik dosa di masa lalu maupun dosa hari ini ya Allah. Terus lari ke kepala. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Dari ujung kepala, dari ujung rambut sampai ujung kakiku ya Allah. Karena apa yang saya lakukan hari ini dan masa lalu adalah penuh mengandung dosa-dosa ya Allah. Maten nggih Bu ya? Oke. Insyaallah ketika kita sering mandi tobat, sholat tobat, insyaallah kita akan bertemu dengan kolbunya. Oke. Jangan salah pengertian Mas. Oke. Kemarin ada yang salah pengertian ketemu Gusti Allah. Emang enak ketemu Gusti Allah. Oke. Jangan salah penafsiran Mas. Oke. Apa yang saya kajikan di sini bukan ketemu Allah. Barang siapa yang berzikir sungguh-sungguh, berzikir kolbu, maka kolbunya akan tenang. Kalau berzikir nggak sampai kolbu, itu namanya zikir ini. Jika kita zikir sampai menancap kolbu kita, agar supaya kita merasakan nikmatnya zikir Pak. Ketika hendak berzikir jangan ujuk-ujuk langsung tawasul. Setelah tawasul kita memuji Allah dulu. Ya Allah, sungguh Engkau sang penguasa jagat raya ini ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau sang penguasa langit dan bumi ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau sang penguasa surga-surgamu ya Allah. Ya Allah, malam ini hamba bersujud beserta jasadku memohon ampunanmu ya Allah. Ngoten nggih, ditambahi melih boten napa. Tambahi ya Allah, perluaslah kasih sayangku terhadap ciptaan-ciptaanmu ya Allah. Pokoknya ditambah-tambah ya. Yang penting sampean tenang. Nah, baru sampean zikir. Kalau zikir sampean nggak menemukan nikmatnya zikir, Tapi ketika hendak selonong boy,
insya Allah panjenengan akan menemukan ketenangan kalbunya. Oke, insya Allah ketika kita istiqomah zikir kalbu, insya Allah kita akan benar-benar menemukan kalbunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita hendak berzikir, usahakan bersolawat dulu, ya. Setelah mandi tobat, sholat tobat, kita sambungkan sanad. Setelah itu kita bersolawat, istighfar, ya. Nanti insya Allah saya akan ijazahkan sanadnya supaya tersambung, ya. Bukan kok nggak salah, tersambung, sanadnya tersambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau di sini ada sedulur yang pernah ngaji toreko, insya Allah tahu lah, ya. Dulur-dulur yang toreko itu insya Allah tahu. Tapi jangan torekoan, sanadnya harus jelas. Karena apa? Itulah penghubung kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Perbaiki diri, memperbaiki pola hidup kita, pola pikir kita untuk lebih baik lagi. Oke Pak, Bu, ibu-ibu ini kalau habis sholat jangan pulang sholat terus ngerasani tanggane. Insya Allah nggak enek mambune swarga. Mari kita perbesar kalbu kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kawan-kawan laduni harus paham apa sih ilmu laduni itu. Ini saya nggak bahas ilmu karomah Kanjeng Sunan Kalijogo, gitu. Karena di depannya ada kata laduni, gitu. Oke Mas, gitu. Seharusnya sampean itu kritik saya, bukan saya yang kritik sampean, gitu loh. Tak kenal maka tak sayang, seperti itu Mas. Laduni adalah ilmu di sisi Allah, ya. Dari mana Allah menurunkan ilmu-ilmunya? Allah menyertakan ilmu laduni itu melalui hembusan nafas kita. Selama nafas kita masih berhembus, di situ detik per detik ilmu laduni kita akses. Pertanyaannya, terhubung nggak dengan kolbunya? Kalau nggak terhubung dengan kolbunya, yang masuk tadi sia-sia. Kenapa kok dibilang itu ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijogo? Okay? Karena zaman dahulu Kanjeng Sunan Kalijogo itu mengistiqomahkan namanya zikir nafas. Zikir nafas gimana? Kanjeng Sunan Kalijogo itu setiap nafasnya untuk berzikir. Oke? Zikirnya nanti yang sudah waktunya saya kasih, yang belum nanti malah jadi kacau. Oke? Zikir nafas yang dizikirkan beliau, setiap hembusan nafas, tarikan nafas itu selalu berzikir kepada Allah. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo memiliki karomah luar biasa. Ya. Ketika kita tidak bisa untuk menguasai ilmu laduni, maka kita bersanad kepada beliau. Siapa penghubung ke beliau? Yaitu murid-murid beliau. Oke? Sampailah kepada kita ini. Sekarang saya tanya, ilmu laduni, ilmu syiar enggak? Syiar buatan Mas? Syiarnya di mana? Ini sudah akhirul zaman. Mandi tobat itu kajian lain, Pak. Ini kita bahas
ilmu laduni karomah Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau mandi tobat, sholat tobat itu mengarah kepada tiada permintaan selain cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bahas ilmu karomah Kanjeng Sunan Kalijogo. Kita hilangkan laduninya. Gimana siarnya, Pak? Di kitab terakhir itu ada tulisan gede, ya gede, Pak ya, tukang cetak Pak Said, ada tulisan gede ya, dilarang berzina, dilarang mabuk, judi, maling, mengatai orang tidak baik. Maka ketika itu dilanggar, ilmunya akan tertutup. Siar betul Pak, salah satu siar betul. Setelah orang itu tidak melanggar pantangan-pantangan yang dilarang oleh agama Islam, maka itu sudah termasuk orang yang taat kepada agamanya. Ketika orang yang taat kepada Allah, insya Allah Allah akan melindunginya dari kezaliman-kezaliman. Ya, makanya untuk seluruh anggota Paguyuban Laduni Perisai Batin Taliroso, saya berharap, sangat berharap banyak agar apa? Menjaga pantangan-pantangan Paguyuban Laduni Perisai Batin Taliroso, agar ilmu-ilmu karomah Kanjeng Sunan Kalijogo tetap menyatu kepada aliran darah sampean. Ketika sampean sudah benar-benar istiqomah tadi, berzikir dengan zikir-zikir yang disanadkan, zikir-zikir yang sudah diizazahkan oleh pembimbing ataupun pembaiatnya, insya Allah kolbu sampean akan tenang. Ketika ketenangan kolbunya, lalu itulah yang dinamakan ilmu laduni. Paham Pak? Ketika Bapak mau nyedot air dari sanyo, Pak, sekarang yang ringan-ringan aja Pak ya. Nyedot air dari sanyo, kira-kira kalau nggak pakai selang naik nggak Pak? Naik Pak. Kalau nggak ada selangnya ke bawah, nggak naik Pak. Meledos ya, mesinnya meledos. Itulah gunanya sanad. Terus dia naik ke sanyo, setelah naik ke sanyo, mana hubungannya? Dia masuk ke kolam kamar mandi, katakanlah kolah ya. Sekarang saya tanya Pak, ketika sanad sampean bocor, nyampe nggak? Ya gak nyampe, bocor di tengah jalan, ya ruwet. Nah makanya tolong untuk semua sedulurku, saya hanyalah jalan. Saya hanyalah jalan, katakanlah saya ini sanyonya yang menghisap dari guru-guru saya, menyalurkan kepada sampean-sampean. Sampean juga jadilah sanyo, menghisap dari guru-guru sampean. Terus ketika sampean sudah di Paguyuban Laduni Perisai Batin Taliroso ini, sampean tidak ikhtiar fatihah dengan guru-guru yang lama, maka ilmu sampean gak akan sempurna. Itu dosa besar loh, berhati-hati. Karena apa? Sedikit banyaknya beliau sudah mendidik kita untuk lebih dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, wajib kita berhidayah fatihah dengan guru-guru kita. Mas, saya ingatkan loh. Walaupun yang dikasih ilmunya seperti apa, yang penting dia pernah berbuat baik dengan kita,
pernah mengarahkan kita untuk dekat dengan Allah. Jadi jangan kita menjadi orang yang sombong. Oke? Jadi walaupun sampai jengkel dengan guru sampai nggak masalah, tapi jangan sampai kalbunya ya. Jadi sanad penting, disambungkan sanadnya. Penting nggak kita berzikir? Itu bagi yang senang berzikir. Tapi kalau yang belum senang berzikir kurang penting. Ya. Sekarang saya tanya mas-masnya, mas, ada nggak anak muda yang mati mas? Banyak ya? Ada nggak mbak-mbak yang masih muda mati? Mau nggak matinya gentayangan? Kalau nggak diakui Rasulullah SAW, jadi apa kita? Jadi hantu. Jadi hantu. Sampai juga kalau mau berzikir, tempatnya yang bersih dulu. Kalau di hutan itu ya perkiraan nggak ada ular, nggak ada apa-apa. Ditaburi garam dulu tempatnya, nggih. Nggih Mas nggih. Kalau mau berangkat zikir ke hutan itu bawa garam nggih. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita pasti akan diguncang oleh Allah. Dulu kok saya belum berzikir, saya belum dapat ujian ini loh. Tapi setelah saya senang zikir malah diuji sama Allah. Ini Allah ini tahu nggak sih? Ada nggak yang diuji oleh Allah karena dia sering berzikir diuji oleh Allah? Datangkan cobaan terus sampai kita hampir menemui titik-titik kejenuhan. Ada nggak? Banyak ya. Alhamdulillah Pak. Berarti Allah sayang harus sampai diperhatikan terus ya. Diuji terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke? Oke Pak, ya? Bersyukur Pak. Bersyukur kali Gusti Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah menguji cintamu kepadanya. Serius enggak cinta dengan saya? Mungkin seperti itu ya. Anak ini serius enggak sih cinta? Tak uji tak bentak dulu, tak acak-acak dulu. Tetap cinta. Ketika kita istiqomah, makanya kita dianjurkan istiqomah. Walaupun ujian apapun, ketika kita istiqomah, maka kita akan mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Satu, kita mendapatkan nikmat di dalam berzikir. Yang kedua, insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah segala urusannya. Tapi cobaannya ini harus kita lewati dulu. Gimana? Apakah orang yang sering berzikir tidak dicoba sama Allah? Dicoba terus. Mendekat langkah dengan Allah. Karena dengan ujian itu, maka engkau akan semakin sayang. Untuk bonus sangka Gusti Allah, dibonusi rasa welas asih ning jero atimu marang pepadan. Nggih. Bapak-bapak yang diuji oleh Allah, semoga dipermudahkan jalannya, diberikan kekuatan, diberikan keteguhan iman Islamnya. Nggih. Yakinlah Pak, perjalanan di dunia ini sangatlah sedikit, sangatlah sebentar. Kemarin kita baru puasa bareng, sekarang kita sudah meninggalkan puasa, sudah berhilang. Padahal kerinduan itu belum kita rasakan senikmat mungkin. Tapi sekarang apa? Kita sudah melewatinya tanpa sadar. Begitu cepat dunia sekarang berputar. Baru kemarin kita sahur gitu ya. Kayak baru 5 hari kita sudah meninggalkannya. Padahal apa?
Di bulan Ramadan itu banyak keberkahan-keberkahan yang kita inginkan dari Allah. Semoga kita sampai ke bulan Ramadan berikutnya, guys. Ini sudah akhirul zaman, maka marilah kita benar-benar senantiasa berzikir, guys. Ayo kita hilangkan sampah-sampah dalam hati kita yang tadinya penuh kebencian, penuh kedengkian, serik, guys. Yang tadinya sukaria, kita hilangkan yuk pelan-pelan, kita leburkan, kita jauhkan dari sifat-sifat iri dengki, dendam dan fitnah. Oke, banyak yang akan kita hadapi itu adalah zaman fitnah. Ini kita akan mendapatkan ujian-ujian yang lebih berat lagi. Semoga semua sedulur paguyuban tetap teguh imannya, Islamnya, zikirnya terus semakin meningkat. Jangan capek-capek berzikir, karena anggap zikir itu adalah hiburanmu. Kalau zikir sudah menjadi hiburanmu, maka kamu tidak akan lari dari zikir. Ada yang di sini yang menjadikan zikir sebagai hiburan? Ada nggak? Ada, Pak? Kewajiban. Memang Allah mewajibkan sampean zikir. Kan yang butuh kita, Pak. Gini Pak ya, saya kasih pengetahuan yang lebih dalam lagi, lebih enak lagi. Bukan kewajiban. Kalau masih kewajiban kita merasa terbebani, Pak. Seperti saya punya kewajiban menafkahi anak istri saya, itu kewajiban, beban, Pak. Tapi ketika itu sudah menjadi rasa cinta kita kepada Allah, maka kita nggak ada beban sama sekali. Kita enjoy, pokoknya kok kayak kono ora ya wis, bahasane ngoten nggih. Penting aku cinta ngono lho ya. Pak, jatuh cinta karo Gusti Allah itu gak dicemburoni bojo. Jatuh cinta karo baginda Nabi Muhammad SAW, bojo gak nesu, Pak. Jajal sampean jatuh cinta karo tonggomu keprok. Pak, siapa yang sudah menjadikan zikir adalah hiburan? Tolong jangan diputus, ya. Insyaallah orang-orang yang terpilih itu bukan orang-orang yang memilih. Ketinggalan zikir nangis, ketinggalan sholat bingung, ketinggalan bojo nyantai, gak apa-apa, aku balik meneh bojone ngono lho. Mau dimarah istri gak apa-apa daripada dimarah Gusti Allah. Saya kasih tip, Pak ya. Ini tip benar-benar demi Allah, demi Rasulullah. Kalau ada saksinya manusia di sini, semoga manusia itu mau jujur. Seperti ya. Saya tinggal di kontrakan, Pak. Buat makan aja susah, Pak. Benar. Setiap malam kerjaan saya berzikir. Ini minta maaf ya, sombong ini kayaknya. Agak sombong dikit gak apa-apa ya. Ini kan curhat. Jadi setelah saya berzikir untuk kerja kan susah, Pak. Bangunnya agak bangkong. Ketika itu istri saya ngomong sama saya, Pak, katanya. Istri saya kan panggil saya Pak. Pak, kata istri saya, kita ini masa seumur-umur mau ngontrak aja. Loh, sampai butuh rumah, betul. Bener, boleh tanya istri saya masih hidup kok, masih sehat gemuk, bener. Boleh tanya. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya mandi tobat, sholat tobat, mandi tobat, sholat tobat, zikir istighfar. Saya ngomong dengan Allah, ya Allah, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh istri saya, ya Allah.
Istri saya itu pengen rumah, karena Engkau Tuhanku, Engkau tempatku mengadu ya Allah, Engkau pendahara langit dan bumi, Engkau maha kaya ya Allah, maka cukupilah ya Allah. Saya yakin Engkau maha mencukupi ya Allah. Dan alhamdulillah Pak, 41 hari doa saya itu dijawab oleh Allah. Saya punya duit 200, itu ada ibu saya, teman tanya. Saya punya duit 200 perak, 200 ribu, ya Pak. Pengen bangun, gendeng gak Pak? Belajar gendeng, ya. Gendeng ya enak bekale Mas. Masal gendeng ya kocrok gitu. Ya. Punya uang 200 ribu, pagi-pagi saya ditanya oleh istri saya, Pak, duitnya buat belanja habis. Ya iyalah 200 ribu kok, areng ngurusi wong masang pondasi niki Pak. Nggih, punya duit 200 ribu itu. Pas saya wadul karo Gusti, ya Allah, iki piye to jane? Moro-moro jarak 5 menit HP ku muni klunting, jebule nek kiriman duit 25 juta. Tak tahu yang ngirim siapa. Demi Allah. Nikmat enggak Pak? Berarti perbaiki dulu kolbu kita Pak. Yang menghidupi kita adalah kolbu kita, ruh kita yang menghidupi itu. Jangan kita mau dipermainkan oleh akal kita. Itu akan menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Oke? Ayo sekali-kali masuk ke dalam kolbu kita, agar apa? Kita menemukan ketenangan-ketenangan dalam hidup kita. Agar rezeki-rezeki itu mudah dekat gitu. Itu bahasa tak kenal maka tak sayang. Oke? Sampai berdoa sampai nangis darah pun ketika nggak sesuai dengan prosedurnya, maka apa yang terjadi? Kamu putus asa. Jangan meminta terlalu berlebihan, nikmati prosesnya. Biarkan Allah yang mengutus malaikat-malaikatnya untuk membagikan rezekinya kepada kita semua ya. Jangan lupa sholatnya dijaga, zikirnya dijaga. Ya. Giliran diadani malah nyuwuki. Ini gimana sih? Baru jam segini sudah azan. Lah emang Tuhane sampean kok piye wis garek mangkat ngono nyapa sih? Repot. Urung gelem mangkat ya tunggu bentar, ngoten nggih. Jangan tinggalkan sholat Mas nggih. Ilmu itu bangkitnya dari kolbu kita. Nggih. Bukan dari saya. Ketika sampean membenahi kolbu sampean, insya Allah ilmunya Allah akan bersinar dari Nur Muhammad. Percikan Nur Muhammadnya akan bersinar Mas. Itu jadi pelindung kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Okay? Ojo sok komentar jadi wong etok-etok bodoh tapi goblok. Okay? Jadi wong paling goblok supaya nggak digoblok-goblok nih. Jadi wong paling hina supaya nggak dihina-hina. Ngoten nggih? Wong paling hina kok arep dihina, ya gak mungkin, gak kena. Ngoten nggih? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu
Allah
Baru tempatnya masing-masing, nggak cukup ya.